من مقلة بدمي هو الحبيب الذي ترجى لكل حول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى جميع مشايخنا وخصوصا إلى أبوي أحمد خضر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم ومن حقه صلى الله عليه وسلم محبته محبة صادقة. Dan salah satu haknya Rasulullah SAW adalah mencintainya dengan cinta yang benar. Takunu a'la min mahabbatil walid wal walad wan nasi ajma'in. Mencintai beliau ini harus lebih didahulukan, lebih tinggi cintanya daripada cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada anak, dan cinta kita kepada manusia secara umum. Wa hadhil mahabbah laysat da'wa bil lisan faqat. Cinta ini, yaitu cinta kepada Rasulullah, itu bukan omongan tok, bukan hanya di lisan saja. Bal tadharu fi ta'atihi, tetapi seyogyanya harus ditampakkan dalam bentuk taat kepada beliau. Wa ta'zimi sunnatihi, ta'zim terhadap menghormati terhadap sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Wa difa'i an syari'atihi, dan membela syariat. Nah, jadi cinta kepada Rasulullah bukan omong tok, tapi ya dipraktekkan. Kemudian kita memuliakan sunnah-sunnah Nabi, bahwa ketika kita melakukan sunnah-sunnah Nabi itu bukan perbuatan yang biasa-biasa saja ya. Jadi sering kalau kasih contoh, misalkan kita masuk masjid mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, ya apa? Pakai kaki kanan terlebih dahulu yang masuk. Nah, itu jangan dianggap remeh. Nah, itu adalah perbuatan yang luar biasa. Kita masuk ke toilet, kaki kiri dulu yang masuk. Kenapa? Karena ngikuti Kanjeng Nabi. Coro Nabi kalau mau masuk toilet ya kayak gitu itu. Nah, jadi jangan dianggap itu perbuatan yang biasa-biasa saja. Itu luar biasa. Wa'lamu annahu sallallahu alaihi wasallam kana arhamun nas bi ummatihi. Dan ketahuilah, Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling manusia yang paling sayang, yang paling mempunyai rasa penyayang kepada umatnya. Wa asyaddahum syafaqatan 'alaiha, dan orang yang paling belas kasihan terhadap umatnya, Kanjeng Nabi ini. Faqad kana hammuhu fi hayatihi hidayata ummatihi wa salamataha. Kanjeng Nabi niku
selama hidupnya yang dipikirin itu ya cuma apa? Bagaimana supaya umatnya ini selamat dan mendapatkan hidayah. Itu yang dipikirkan cuma itu toh. Yang sholat ya beliau kalau munajat ya berdoanya ya itu. Beliau keluar dakwah yang diharap-harapkan ya itu. Jadi visioner. Ya. Kalau kita kan boten. Kita sih dipikir piye anak-anak enak, anak bojo enak. Kalau Rasulullah umatnya. Dan umatnya itu bukan hanya para sahabat tok, sampai nanti akhir zaman dipikirkan. Itu perhatiannya kanjeng Nabi. Wa kana yad'u laha, Rasulullah itu senantiasa berdoa untuk umatnya. Wa yakhafu 'alaiha minad dhalal wal 'adzab. Kanjeng Nabi niku juga khawatir ya, umatnya ini berada dalam kesesatan dan kena azab, kena siksaan, khawatir. Wa hatta fi akhir lahadatihi kana yaqulu ummati. Bahkan ketika Rasulullah SAW berada di sakaratul maut nih, yang diingat itu adalah umatnya. Beliau dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, yang dipikir adalah umatku. Ya kita nih yang dipikir. Niku karena saking sayangnya Rasulullah kepada kita. Dalalatan ala 'idhami syafaqatihi wa rahmatihi. Itu adalah menjadi dalil betapa Rasulullah itu sayang dan perhatian sama umatnya. Wa fi yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat, yaumin 'azimin tashtaddu fihi al-ahwal wa tudna asy-syamsu minal khalqi. Yakunu an-nasu fi karbin wa 'atashin syadidin. Nanti hari kiamat, dan itu adalah hari yang luar biasa susah. Matahari itu didekatkan kepada makhluk, panasnya luar biasa. Semua makhluk manusia berada dalam kesusahan dan dalam atoshin syadidin, haus yang luar biasa. Yakunu sallallahu alaihi wasallam fi maudhi'ir rahmah wal ihsan. Kanjeng Nabi itu ada di satu tempat yang penuh kasih sayang dan kebaikan. Yantadhiru ummatahu 'inda haudihi. Nanti kanjeng Nabi niku menunggu umatnya di haud itu satu telaga. Ngenteni mati. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, ana faratukum 'alal haud. Saya nanti nunggu kalian ya di haud, di telaga niku. Ai ana sabiqukum wa muntadhirukum 'indahu. Saya mendahului kalian dan menunggu kalian. Liyas qiyaman warada alaihi min ummatihi syarbatan la yadma'u ba'daha abada, untuk memberi minuman kepada umatnya ya. Kalau sudah dikasih minum tidak akan haus selamanya. Tapi ada yang mau datang itu langsung disuruh pergi, para malaikat itu pergi. Itu umatku, nggih ya Rasulullah, tapi sepeninggal engkau dia ini melakukan hal-hal yang enggak benar, yang tidak keluar dari syariatmu. Nah, jadi koneksinya hilang. Jadi kita perbanyak sholawat supaya koneksi terus kan sama kanjeng Nabi. Fa idza alimna hadza, maka sebab itu kalau kita sudah tahu hal ini, wajib alaina an nuqima fi qulubina silatan shadiqatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita seyogyanya apa? Kita menjaga koneksi, menjaga hubungan sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu apa sandaran kita? Saya niki sepeninggal abah niki kan galau, tidak punya tempat bersandar lagi, bisa dikatakan semacam itu kan. Nah, maka saya berdoa kepada Allah ya, supaya dapat sandaran yang bisa dikatakan nanti bersandar kepada Rasulullah. Nah, maka sejak itu saya mencari yang sifatnya musalsal atau muttasil. Musalsal itu yang terhubung, rantai yang terhubung. Jadi alhamdulillah ya sudah nulis beberapa hal yang di situ sanadnya niku terhubung sama Rasulullah. Niku sebagai salah satu usaha. Nanti di sini juga ada nih, nanti terakhir niku nanti ada hadis. Ya nanti insya Allah setelah ngaji ini kita selesai semua niku ada hadis yang nanti sanadnya niku kita tersambung sama Rasulullah. Jadi saya nanti Pak Sartaji misalkan dari saya dari guru saya dari gurunya sampai ke Rasulullah nanti di akhir.
Nah itu cari koneksi sama Rasulullah. Di antaranya lagi apa? Ya banyak sholawat. Ya, katanya Rasulullah SAW apa? Man shalla alayya salatan wahidah, siapa orang yang bersolat kepada saya satu kali saja, ya, maka Allah akan merahmati dia dengan 10 sholawat. Ada hadis lain yang mengatakan juga siapa orang yang bersolat kepadaku, ini malaikat Jibril menyampaikan sholawatnya kepadaku. Jadi kanjeng Nabi itu ngerti kalau kita sholawat. Jadi kalau kita memperbanyak sholawat, ya terhubung. Diteleponi terus kok. Ya, diteleponi terus. Jadi nomor teleponnya kanjeng Nabi ini nggih di sholawat. Makanya kalau kita doa, sebelum doa ya pakai sholawat dulu. Sholawat itu miftahud doa, kunci ini donga. Nah, jadi dibuka dengan membawa kanjeng Nabi. Kayak tadi itu kita membaca sholat burdah. Ya Rabbi bil Mustafa, go kanjeng Nabi. Wahai Tuhannya Mustafa, Tuhannya Nabi Muhammad. Baligh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami. Ya, gitu. Waghfir lana ma madha. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu. Tapi apa caranya? Membawa kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhannya, wahai Rabb, ya Rabb bil Mustafa, dengan berkahnya Nabi Muhammad, aku berwasilah dengan wasilahnya Nabi Muhammad al-Mustafa. Jadi bawa kanjeng Nabi. Nah, jadi hendaknya kita membawa koneksi dengan kanjeng Nabi bimahabbatihi, dengan cara mencintai beliau, bi kasrati sholati wassalamu alaihi, ya, dengan cara memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak salam, wa bihifdi sunnatihi wa ta'allumiha, dan menjaga sunnahnya kanjeng Nabi dan mempelajarinya. Wa man sya'ara annahu muqassirun fil ittiba', dan siapa orang yang merasa ya dia masih sedikit mengikuti kanjeng Nabi, fala yaqta' hablal mahabbah, tapi paling tidak jangan sampai terputus rasa cintanya kepada kanjeng Nabi. Kenapa? Fa inna mahabbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tashtaritu ayyakunal insan khalian minadz-dzunub. Karena mencintai kanjeng Nabi niku tidak butuh syarat bersih dari dosa. Ya, kita orang apa ya, sering melakukan dosa, apa saja pokoknya dosa, yo sholat yo males, yo minuman keras misalkan ya. Ya, dia mau tobat ya wangel, tapi paling tidak tetap harus ada cinta kepada kanjeng Nabi. Loh, kenapa kok kayak gini? Dulu ada sahabat namanya sahabat Nuaiman bin Amr. Oh, ini terkenal nakal, terkenal kocak, terkenal usil. Ini sahabat Nabi, sering minum minuman keras. Kanjeng Nabi, sahabat Nabi sering mendem, dicambuk, ya tetap lagi minum minuman keras lagi. Sampai-sampai sahabat lain itu mangkel. Akhirnya dia berdoa, sahabat lain itu doa, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah siapa? Nuaiman bin Amr tadi. Rasulullah dengar, apa kata Rasulullah? La tal'anuhu, kamu jangan laknati Nuaiman bin Amr. Kenapa? Karena setahu saya innahu yuhibbullaha wa yuhibbur rasul. Setahu saya Nuaiman itu walaupun kayak gitu, dia itu cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah. Nah, akhirnya Imam Ghazali apa? Ya menjelaskan tadi itu. Ya, mencintai kanjeng Nabi. Ini Rasulullah bilang Nuaiman cinta sama Allah, cinta sama Nabi, tapi mendem mabuk-mabukan keras. Ya minum-minuman apa? Ya mendem nih, minuman keras. Nah, maka orang yang maksiat ya dan sebagainya, paling tidak tetap di hatinya harus ada rasa cinta kepada kanjeng Nabi. Jadi sahabat Nuaiman itu sahabat yang kok ya kocak, ya usil, bahkan kadang usilnya niku kebangetan. Koncone dhewe lho didol. Nuaiman itu temennya itu dijual. Nah, jadi ada seorang budaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, namanya Suwaibid. Suatu hari ini dia diamanahi untuk menjaga makanan. Nah, Suwaibid nih
Nuaiman datang, minta roti. Wah ketat, nggak boleh. Saya ini disuruh jaga makanan kok kamu minta roti. Oh, berarti kamu cari masalah dengan saya. Akhirnya dia pergi ke pasar. Dia woro-woro, saya punya budak mau saya jual murah. Nah, zaman dahulu kan masih ada budak. Orangnya masih kuat begini. Akhirnya ada orang yang tertarik untuk membeli Suwaibit nih. Tapi dikasih tahu sama Nuaiman, kelemahannya budak saya ini satu, apa? Nah, dia itu sering ngomong saya ini bukan budak, saya ini orang yang merdeka. Akhirnya dibawa itu budak saya itu. Nah, kamu ambil saja. Akhirnya ditangkap sama orang-orang itu. Ya dia teriak-teriak, saya ini bukan budak, aku itu merdeka. Nah, tapi orang-orang apa? Gak percaya, sudah dikasih tahu sama Nuaiman tadi, aku ini aja budak saya ini akan mengaku orang yang merdeka. Nah, sampai suatu ketika dicari sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq di Nuaiman. Mana Suwaibit itu? Katanya Nuaiman tak dol. Saya jual. Akhirnya dibeli lagi sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini ku nakal memang. Bahkan saking nakalnya ini ku pernah ngeprank, nanti sampai ngeprank. Zamannya sahabat Utsman bin Affan. Tapi ini kok jadi tiru nih. Jadi ada orang namanya Mahromah. Kakek-kakek nih, usianya 100 tahun lebih. Dia buta. Namanya orang buta, ya nggak ngerti jalan, mau pakai tongkatan. Suatu saat Mahromah ini kebelet kencing, mau kencing. Nggak ngerti gimana tempat kencing itu nggak tahu. Nah, dia mau kencing di Masjid Nabawi. Jadi di masjid. Begitu mau kencing, mau jongkok itu orang-orang teriak, sahabat-sahabat teriak, ojo kono itu masjid. Akhirnya Nuaiman sok menjadi pahlawan. Ini masjid, jangan kencing di sini. Ayo tak terno. Saya antarkan di tempatnya kencing. Dah. Begitu diantarkan pun sudah di sini. Monggo sampai jongkok, sampai kencing. Nah, setelah kencing, sahabat marah-marah semua. Ternyata itu masih di masjid. Akhirnya Nuaiman ini Mahromah ini balas dendam, pengen mangkel kan? Kita Nuaiman ya pernah ngeprank saya. Itu diingat terus sama Mahromah. Nah, suatu saat Mahromah ya tanya ke orang-orang, kamu tahu nggak Nuaiman di mana? Mau tak pukul dia? Mau saya pukul pakai tongkat ini? Dulu pernah ngejebak saya, bikin malu saya aja. Oke, saya antarkan. Ya diantarkanlah sama sahabat lagi. Jadi Nuaiman sekarang ada di depanmu. Pukul saja. Gak dipukul, mau dikencingi. Dulu gara-gara kamu saya mau kencing. Akhirnya dikencingi. Tahu nggak yang dikencingi sinten? Sahabat Utsman bin Affan. Nah, ternyata sing ngantarkan tadi itu ya Nuaiman tadi itu. Akhirnya mangkel dia. Saya gak mau balas dendam sama Nuaiman. Niat mau balas malah kena lagi saya. Akhirnya dia saya sahabat Nuaiman. Tapi dia cinta sama Rasulullah. Pernah juga ada orang jualan madu, gak laku-laku nih. Akhirnya ayo, ini ada yang mau membeli madu kamu. Maka diantar di depan rumahnya Rasulullah. Pun kamu tunggu di sini, nanti yang beli madunya akan keluar. Ditinggal. Saya itu tok-tok ini, keluarlah Rasulullah. Ini madu ya Rasulullah buat panjenengan, katanya penjual madu. Ya wis. Dipanggil sahabat-sahabat Nabi, dibagi itu madu-madu. Ya Rasulullah bayar sih, dibagi aja. Loh, kok bayar? Katanya ini itu dibeli. Oh ternyata setelah diceritakan ya ini penggaweane Nuaiman tadi. Ditanya, kenapa Nuaiman kok kamu kayak gitu? Enggak ya Rasulullah, saya ini kepingin ngasih hadiah kepada panjenengan, tapi aku gak ada duit. Ya wis tak terno mawon iki sampean tuku dhewe. Aiku sahabat Nuaiman. Makanya memang nakal. Ya, saking nakalnya sampai sahabat itu berdoa supaya dia mendapat laknat, tapi disetop oleh Kanjeng Nabi. Ojo. Model koyo ngono iku tapi dia seneng sama Allah dan seneng sama Rasulullah. Jadi kita ini pasti punya dosa, pernah melakukan maksiat, tapi paling tidak tetap terjaga hubungannya sama Rasulullah. Bal hiya babul taubah wal islah. Karena cinta kepada Kanjeng Nabi ini adalah pintu taubat dan pintu kebaikan. Wa man shadaqa fi mahabbatihi, siapa orang yang
cintanya ini benar kepada Kanjeng Nabi, sahula alaihi ayyarja ila sunnatihi, maka insyaallah dia akan mudah kembali kepada sunnahnya Kanjeng Nabi. Wa ayyusliha nafsahu bihadihi, dan nanti dirinya ini akan mudah kembali mendapat hidayah. Kesimpulannya, fa haqquhu sallallahu alaihi wasallam, maka haknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yajtami'u fi ta'atihi, itu terkumpul pertama di taat kepada beliau, wa mahabbatihi, cinta kepada beliau, wa ta'zimihi, menghormati Kanjeng Nabi, wa nusrati sunnatihi, dan menolong atau melaksanakan sunnahnya Kanjeng Nabi, wa bitahqiqi dzalika yakmalul iman. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan hal tersebut, maka iman kita akan sempurna. Wa qawiyat silatuna bihi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, dan hubungan kita akan menjadi kuat. Hubungan kita kepada Rasulullah akan menjadi kuat, baik itu hubungan di dunia maupun nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa 'amalan alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nufusina wa min ahlina wa min al-ma'il barik. Allahumma azhir rahmah wal barakah was sakinah wal minnah was salam wal maghfirah علينا جميعا يا الله وعلى جميع عاداتنا وأسرتنا وعلى معهدنا المعاونة، وأمره بزيادة كثيرة من التلاميذ والتلميذات، واجعلهم أولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك علما، اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن